Di cerita ini, kalian akan bertemu Rana, cewek yang punya banyak ambisi, dan dia harap apa yang selama ini ia harapkan bisa tercapai. Kalian akan terpesona dengan sifat Dika, yang tidak pernah memandang secara fisik, dan ia adalah cowok yang selama ini menyukai Rana. Semoga kalian suka membaca ini. Pagi itu, seperti biasa Dika menjemput Rana ke rumahnya untuk berangkat ke kampus bersama. Dengan celana levis dan kaos pendek ditutupi kardigan, Rana keluar dari rumahnya setelah 2 kali Dika memanggilnya. Sampainya di kampus, Dika seperti biasa melepas helm yang dipakai Rana. Padahal Rana bisa melakukan itu sendiri. "Ah Dika, aku bisa lepas sendiri kok helmnya. Kamu gak usah repot-repot gitu," ujar Rana. "Gak apa-apa kok Ran, ini rutinitas setiap aku mau masuk kampus. Kamu gak usah aneh gitu deh. Aku kan udah ngelakuin ini dari kita SMA." "Ya iya sih, tapi gak enak aja suka diliatin sama anak kampus yang lain." "Udah ah Ran, gak usah dengerin orang lain." Dika dan Rana masuk ke kampus. Semua mata tertuju sinis kepada Rana, sambil berbisik-bisik tapi masih bisa terdengar oleh telinganya. Salah satu siswi berujar, lihat deh Rana, beruntung banget ya dia bisa sedekat itu sama Dika. Padahal si Rana itu kan gak cakep-cakep amat, malah cakepan gue sama dia. Aneh gue." Rana mendengar ucapan itu, namun ia tak mau mencari keributan. Secara ia juga adalah mahasiswi yang tidak pandai bergaul. Bayangkan saja, ia hanya punya Dika, teman untuk tempat curhatnya. Selebihnya, ia akan banyak menyendiri jikalau Dika tidak masuk kampus atau ada halangan lain. Mendengar perkataan tadi, Rana diam. Dia murung dan terlihat sedih. Dika yang mengajaknya duduk di koridor itu pun terlihat tahu kenapa dia seperti ini. "Kamu kenapa sih Ran? Kok mukanya ditekuk gitu? Jelek tahu nggak?" Canda Dika mencoba agar Rana tersenyum. Namun Rana masih diam dengan wajah murungnya. "Ran, tahu nggak kenapa aku suka sama bulan sabit?" Nggak tahu. Lagian emang kamu suka ya sama bulan sabit?" "Iya, aku suka sama bulan sabit. Tapi bulan sabit itu bukan yang di langit." "Lah, kalau bukan yang di langit, terus yang di mana selain yang di langit?" "Ada, aku punya bulan sabit yang selalu buat aku bahagia di setiap hari bersamanya." "Di mana?" Rana mulai heran. "Di senyum kamu," goda Dika. "Loh, kok di senyum aku?" "Iya, di senyum kamu. Setiap aku ngeliat bibir kamu melengkung seperti ini." Sambil menarik ujung bibir Rana agak tersenyum. "Aku kayak ngeliat bulan sabit. Nah, bulan sabit ini yang bikin aku senang setiap waktunya." "Ah, kamu gombal deh." "Ih, beneran." Dika selalu membuat Rana tersenyum tiap kali ia merasakan kesedihan. Jam 3 sore, waktunya pulang dari kampus. Rana dan Dika berjalan beriringan melewati koridor kampus. Dik, kamu ke parkiran duluan aja ya. Aku mau ke kamar mandi dulu." Ya udah deh, aku tunggu di parkiran ya. Jangan lama-lama." "Ya, enggak kok." Lalu Rana masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Beberapa menit kemudian, ia mencuci tangan di wastafel. Tiba-tiba datang Nadia, cewek yang paling cantik di kampus itu. Sepertinya ia juga baru buang air kecil karena dia baru keluar dari kamar mandi. Ketika sedang mencuci tangan dan Nadia di sebelahnya, ia pun berceletuk. "Beruntung ya Loran, bisa sedekat gitu sama Dika. Lo pakai pelet apaan sih sampai dia nggak mau jauh dari lo?" "Gue udah lama temen sama dia dari SMA." Rana masih menyikapinya dengan santai. "Iya, gue tahu lo dari SMA deket sama dia. Tapi kayaknya lo pakai pelet deh. Secara lo kan jelek, penampilan juga biasa aja, sederhana, kayak orang culun kelihatannya juga. Ngaca deh mending lo. Di depan lo sekarang kan ada kaca. Lo lihat deh. Cari apa yang Dika sukain dari lo. Secara dari good booking aja masih cakepan gue."
Rana melihat ke kaca di depannya. Dia sejenak melihat wajahnya yang terlihat kurang terawat. Memang selama ini ia tak suka berdandan. Bibir pun hanya diolesi vaselin agar tidak kelihatan kering. Gimana? Baru nyadar kalau lo jelek dan gak pantas temenan sama Dika yang secara ganteng dan keren di kampus ini. Sambil mendekat ke arah Rana, Nadia berbisik, "Mendingan lo jauhin Dika deh sebelum dia malu punya teman kayak lo," ucap Nadia lalu pergi meninggalkan Rana. Malam harinya, Rana termenung sambil melihat langit-langit kamarnya. Terngiang-ngiang perkataan Nadia tadi di kamar mandi. Jelek, culun, semua otaknya memikirkan itu. Apa harus ia merubah penampilannya? Ia memejamkan mata untuk beberapa menit. Lalu, dia mengambil ponsel di nakasnya. Iya, malam itu juga Rana mencari tahu bagaimana cara untuk mempercantik diri. Paginya, semua ia terapkan dari beberapa cara yang telah ia lihat di video tadi malam, dari mulai pakaian dan memakai make up. Seperti biasa, Dika memanggilnya setelah ia sampai di depan pagar rumah Rana. Rana keluar dengan penampilan barunya. "Loh, kok tumben sih kamu pakai baju gini? Muka kamu juga pakai make up ya?" ujar Dika. "Ada yang salah ya sama penampilan aku?" "Enggak kok, enggak ada yang salah. Kamu cantik dan beda hari ini." Rana tersipu malu mendengarnya. Mereka lalu berangkat. Sesampainya di kampus dan berjalan menyusuri koridor, semua mata tertuju aneh dan terlihat mata mereka menertawai penampilan Rana. Tapi ia masih tidak peduli. Belum sampai kelas, Dina pamit kepada Rana karena ia lupa untuk mengambil buku di perpustakaan. Ran, aku lupa mau ngambil buku nih di perpus. Aku ke perpus dulu ya. Kamu mau ikut nggak?" "Nggak deh kayaknya. Aku tunggu di sini aja. Tapi kamu jangan lama-lama ya." "Iya, aku nggak lama-lama kok. Beneran nih kamu nggak mau ikut?" "Nggak aku di sini aja." Rana berdiri di koridor kampus, menunggu Dika yang sekarang sedang mengambil buku di perpus. Ketika sedang menunggu, Rana didatangi oleh Nadia dan dua teman lainnya. "Lo dandan ya?" sambil tersenyum sinis, dan Rana hanya terdiam. "Mau dandan juga lo mah tetap jelek. Lo dandan apa mau jadi badut sih? Tebel gitu, kayak emak-emak di pasar. Iya nggak sih guys?" Mereka menertawakan Rana. "Kalau nggak bisa dandan ya nggak usah dandan. Yang ada malu-maluin tahu nggak? Malah kayak orang kampungan." Mereka terus menertawakan Rana. Apalagi kali ini Nadia menyuruh siapa saja yang lewat untuk menghampirinya. Melihat Rana yang dandanannya tebal, kata Nadia tadi. Orang-orang banyak mengerumuni dan mengelilingi Rana. Air mata tidak bisa ditahan lagi. Kini, untuk pertama kalinya, ia menangis di hadapan banyak orang. Ia tersungkur sambil menutupi telinga, berharap ini akan cepat berakhir. Melihat ada keramaian, Dika terkejut. Ia langsung berlari menghampiri. Ia berdesak, mencoba masuk ke dalam kerumunan itu. Ia teringat Rana. "Rana, kamu kenapa?" ujar Dika sambil memegang kedua bahunya. Rana masih terus menangis. Sementara itu, anak kampus itu masih menghina Rana. Dika mulai emosi. Ia terlihat marah kali ini. Ia lalu berdiri berkata begitu lantang dan keras demi membela Rana. "Cukup woi, cukup!" teriak Dika. Mendengar teriakan itu, mereka semua terdiam. "Kalian kenapa sih sebegitu enggak sukanya sama Rana? Apa salah dia? Memang selama ini dia pernah mengganggu kalian? Enggak kan? Gue heran sama kalian semua. Kalian tuh sama-sama manusia, diciptakan sama Tuhan yang sama. Mau good looking apa enggaknya, kalian tetap sama. Yang membedakan cuma hati. Lagian lo mau aja teman sama dia," ujar Nadia. "Kalau gue temenan dan suka, juga sayang sama dia, memang kenapa? Gak boleh. Kalau gue temenan sama orang yang tepat, emang salah? Gue tanya itu sama kalian. Jangan suka lihat seseorang itu dari covernya. Rana sederhana, tapi dia hebat. Dia pinter dalam bidang apapun. Kalau kalian apa?
cuma manusia yang hanya membesarkan penampilan, biar good looking, biar enak dilihat. Kalian aja nggak bisa sepintar Rana yang begitu hebatnya debat sama dosen, debat sama kalian. Siapa yang menang? Rana. Emang kalian bisa ngelakuin itu? Nggak bisa kan? Sekarang kalian bubar. Cepet bubar. Ujarnya dengan tegas. Lalu semua pergi meninggalkan Rana dan Dika, termasuk Nadia yang kini kesal dengan pernyataan Dika. Rana masih menangis. Ia terisak begitu sesak. Dika belum pernah melihat Rana sesedih ini. Dika mencoba membantu Rana berdiri, lalu duduk di anak tangga. Udah, kamu jangan nangis lagi. Aku gak suka lihat kamu sedih. Memang aku sejelek itu ya, Dik. Apa dandananku kayak badut? Ia masih terisak. Kamu cantik kok dandan kayak gini. Aku suka. Dika mencoba menenangkan. Tapi aku lebih suka kamu yang sederhana, Ran. Kamu yang apa adanya. Kamu yang gak pernah mau jadi diri orang lain. Aku mau kamu jadi diri sendiri. Gak usah jadi orang lain. Kalau kamu jadi diri orang lain, terus siapa yang mau jadi diri kamu sendiri, Ran? Tapi Dik, semua orang ngehina aku. Aku jelek lah. Aku gak pantas temenan sama kamu lah. Inilah, itulah. Aku capek diginiin terus. Udah, gak usah dengerin omongan orang lain. Kamu ya kamu, mereka ya mereka. Aku suka sama kamu apa adanya. Aku lebih suka Rana yang sederhana dan selalu semangat setiap harinya tanpa mendengarkan omongan orang lain. Oke, sini dengerin aku sambil menatap mata Rana. Kamu gak boleh berubah karena orang lain. Kamu harus jadi diri kamu sendiri. Ngerti kan? Udah, gak usah nangis lagi. Aku bakalan selalu ada buat kamu kok. Makasih ya, udah selalu ada untuk aku. Aku harap kamu bakalan selalu menghibur aku sampai kapanpun. Ujar Rana. Iya, aku janji Ran. Lalu mereka berpelukan. Di Rana. Semenjak kejadian itu, aku gak mau ngubah diri aku lagi. Aku kembali jadi Rana yang sederhana. Rana yang disukai oleh Dika. Terima kasih Dik, karenamu aku merasa lebih kuat dan percaya diri.